Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, guru dan rekan kerja yayasan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang ke-93 atau 92. Ya, silakan dilihat. Di mana telah berlalu tentang penjelasan keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setelah Romawi, Persia, Cina, India dan lain-lain. Jadi keadaan dunia seluruhnya hampir mirip-mirip, ya. Ada kesyirikan, kekafiran, kezaliman dan lain-lain. Dan di Mekah juga begitu. Di Mekah bahkan dikenalkannya Hubal oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang membawa Hubal dari Syam. Padahal dia tersebut orang dermawan yang menyembelih setiap tahunnya 10.000 unta. Kalau satu unta 500 atau 50 juta saja, ya hitunglah sendiri. Ya, memberi pakaian para hujjaj, orang-orang yang haji zaman musyrikan, ya, 1000, dan memasak untuk orang-orang Arab. Tapi tokoh dermawan tidak akan menyelamatkan semua sampai sekarang. Siapapun yang dermawan mau nyumbang triliunan tanpa tauhid. Bahkan Nabi SAW diancam, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik wahai Muhammad, hapus amalan kamu. Ya, begitu. Ini syirik besar. Kalau syirkul asghar, hapus amalan yang kita kerjakan. Bahkan kita sholat tapi riya, puasa tapi riya, hancur itu amalannya, atau berkurang pahalanya. Tapi kalau syirkul akbar, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Si Amr bin Lu'ay al-Khuzai beramal segitu banyaknya. Pernah beberapa tahun yang lalu kita sering ditanya, bagaimana dengan Mother Teresa, seorang Kristiani, ibu tua, nggak nikah, kerjanya beramal untuk Afrika dan lain-lain. Ya, mungkin nerakanya nggak sedalam Abu Jahal atau yang lainnya, tapi tetap dia api neraka, ya, karena mereka orang kafir, ahlul kitab, ya, begitu. Sebagaimana Umar pernah nangis di belakang seorang pendeta yang sedang jalan, Umar nangis. Karena apa? Amilatun nasibah taslan naran hamiyah, ya. Karena orang-orang ini beramal tapi hancur amalannya. Mereka tidak nikah, di gereja terus, ya, menyumbang, ya, begitu. Dan sekarang kajian kita live di Facebook, alhamdulillah, dan manfaatnya kemarin baru hari Rabu, ya. Setelah kajian saya ditelepon rekan di Perth, ya, dia ikuti kajian, alhamdulillah, dan dia laporan waktu itu kita tinggal di Bentley, Thornley. Daerah-daerah itu sekarang banyak Muslim dan masjid banyak berkembang. Ya, sekarang alhamdulillah orang-orang bule ke Islam. Mereka sudah bosan hidup materialistik. Sebagaimana orang Asia atau Indonesia baru melek, ingin menggapai semua yang bentuk materi, kesenangan materi. Padahal orang-orang Barat sudah meninggalkannya, ya. Jadi apa yang kita lepas mereka ambil, hati-hati. Apa yang mereka lepas kita ambil, hati-hati. Mereka lepas musik,
kehidupan bermewah-mewah, kehidupan jahiliyah dan lain-lain. Tapi banyak kan anak-anak Indonesia, anak muslim mengambilnya, muslim dan muslimah. Sekarang apa yang kita lepas mereka ambil. Kalau orang-orang Islam di Indonesia atau di seluruh dunia, di negara mayoritas Islam, melepas keimanannya, mereka yang akan ambil. Ya, orang-orang bule yang tinggal di pelosok, di Maji. Salah seorang rekanan saya di Maji, dari kecil Kristen, sering debat dengan pendetanya tentang konsep Islam, akhirnya masuk Islam, ya, ke Indonesia masuk Islam dan lain-lain, jadi guru, begitu. Keadaan halaman kita mulai halaman 196. Itu sebagai pembukaan saja. Lihat bagaimana patung-patung tersebut hanyalah sekedar simbol belaka bagi mereka, sehingga jika ada simbol, ya, tolong diangkat. Ya, halaman sebelumnya menceritakan tentang keadaan. Sebenarnya Mekah ini tempatnya strategi dari awal. Mereka berbisnis dengan Romawi, Persia dan negara-negara lain. Ya, mereka punya produk pabrik kecil-kecilan, bikin panah, alat senjata dan lain-lain. Ya, dan mereka ngambil rempah-rempah dari India, baju dan lain-lain dari Romawi, Persia. Ya. Dan tempat melintasnya beberapa negara besar yang ingin berbisnis. Lalu dirusak dengan masih ada tauhid dulu sejak Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa Hubal dari Syam, ya, karena di Syam dia terbujuk dengan perkataan orang Syam, orang Syria, bahwa kami mempunyai patung-patung yang dimana patung tersebut jika kami minta tolong pada Allah melalui mereka seperti minta hujan akan dikabuli. Maka Amr bin Luhai tertarik dan membawanya. Patung tersebut dari batu permata, tapi tangannya putus karena ataupun diganti dengan emas. Ya, ada kitab khusus nanti kita bacakan sedikit. Namanya Kitabul Asnam, kitab berhala, dikarang oleh ulama. Baik, kita lanjutkan. Lihatlah bagaimana patung-patung tersebut hanyalah sekedar simbol belaka bagi mereka. Sehingga jika ada simbol yang lebih bagus, maka mereka pun membuang simbol yang lama. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung tersebut yang menciptakan alam semesta. Bangsa Arab jahiliyah tidaklah terlalu bodoh untuk meyakini bahwa patung menciptakan alam semesta. Jadi mereka bukan orang bodoh. Mereka yakin ini patung. Kisah-kisah jahiliyah di mana mereka kalau berjalan terus perlu untuk sembahyang, sholat misalnya, menyembah, mereka cari batu yang paling bagus, lalu disusun, setelah itu disembah, setelah itu mereka dapatkan batu lagi yang bagus, dibuang batu yang jelek, ya, dijadikan perantara, bukan menyembah. Mereka tahu batu itu nggak menciptakan alam semesta. Bahkan kalau nggak ada batu, mereka kumpulkan pasir, disiram dengan susu, ya, susu hewan, lalu dibentuk seperti patung atau batu. Setelah selesai dihancurkan, sehingga ada kata-kata ada keadaan di mana ketergantungan mereka kepada simbol-simbol tersebut sangat besar. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa bangsa Arab jahiliyah biasa mengusap berhala mereka terlebih dahulu sebelum bepergian, agar dapat terjaga selama perjalanan. Sepulangnya dari bepergian pun mereka kembali mengusapnya sebagai tanda syukur dan terima kasih pada mereka. Nah, ini nggak boleh mengusap sesuatu tanpa syariat. Baik batu, kubur dan lain-lain nggak perlu diusap-usap. Apa hubungannya dengan mayit? Kalau seorang ke kuburan mengusap-usap misalnya, apa hubungannya dengan mayit dan minta kepada mayit? Ini nggak boleh. Kalau kita kuburan kita mendoakan ahlil mayit, saudara kita, orang tua kita doakan. Dalam halaman 196 ini Ustadz mengutip, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya,
ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah itu hanyalah sekedar nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, ya, keterangannya. Quran surat Yusuf. Jadi ini adalah bid'ah kufriyah. Bid'ah dalam akidah itu kufriyah, membawa patung sebagai wasilah. Mereka bukan menyembah patung, bukan. Mereka menjadikan wasilah, perantara. Ya, sungguh benar ucapan seorang Arab Baduy ketika melihat patung sembahannya dikencingi oleh 2 ekor anjing atau serigala. Tidak ada kasus di mana orang Baduy sedang sembahyang lalu serigala 2 datang kencingi, ya. Lalu dia berujar di sini, Araba yabulu sa'labani birasihi laqad dalla man balat alaihi sa'alib. Lalu dia berpikir, kok hewan ini mengencingi sesambahannya padahal dia nyembah dengan khusyuk wasilahnya itu. Mungkinkah kepala Tuhan bisa dikencingi oleh 2 ekor serigala? Sungguh hina siapapun yang kepalanya dikencingi serigala. Ya, berpikir juga mereka lama-lama. Ya. Kalau Ustadz Firanda sering sering bilang ada data bank, ya, data file yang diinstal oleh Allah ke dalam setiap diri manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Alal fitrah, ya, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Itu sudah ada setiap kita ini. Baik lahirnya di mana, Allah adil. Cuman ya, bapaknya yang merubah jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan agama lain, liberal, PKI, dan lain-lain, ya, free thinker, ya. Nah, orang Baduy ini rusak fitrahnya karena pengaruh. Setelah itu dia kembali lagi, kok ada Tuhan dikencing kepala diem aja, ya, begitu. Bentuk kesyirikan lain yang tersebar di Jazirah Arab adalah penyembahan terhadap jin. Allah sebutkan dalam Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal, ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin. Mereka semakin menambah kekufuran mereka dan semakin menambah kesombongan pada jin. Jin itu lemah, ya. Jin tidak kelihatan. Kalau kelihatan sekali-sekali saja, atau orang yang kesurupan, atau orang yang main sihir. Kalau orang yang biasa dukun dan dia biasa melihat itu. Ustaz Rahman rahimahullah pernah di Afghan 5 tahun, dia cerita kawan, ya, jihadnya waktu kita di JI, dia bilang, ya, akhi, saya masih bisa lihat jin ini karena saya pernah jadi dukun atau belajar ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kalau jalan ke masjid, lihat itu tuh, lihat tuh, yang kulitnya seperti badak gitu. Nanti di bawah pohon itu tuh, lihat tuh, dia nyamperin tuh, begitu. Itu call-nya Ustaz Rahman, ya, semoga benar. Kalau dia benar, saya benar. Kalau beliau dusta, ya saya dusta lah. Gitu, ya. Disebutkan dalam buku-buku tafsir bahwa sebelum melewati suatu tempat asing, bangsa Arab biasa meminta perlindungan pada jin-jin yang mereka yakini sebagai menunggu tempat tersebut. Mereka tidak akan tenang sebelum meminta perlindungan pada jin-jin tersebut. Ya, ini kasih. Hal seperti ini juga banyak kita temukan di tanah air kita. Seperti keyakinan sebagai orang bahwa jika hendak melewati suatu jembatan, maka harus minta izin atau memberi kode tertentu pada penunggu jembatan tersebut. Ya, klakson atau bilang numpang-numpang. Ya, numpang-numpang, Mbah. Anak setan mau lewat. Ada yang kayak gitu. Ya, anak apa gitu mau lewat. Kesyirikan lain yang ada pada bangsa Arab adalah tatayur, yaitu mengaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau didengar. Ini hati-hati. Suatu yang dilihat dan didengar itu biasa dikait-kaitkan dengan keadaan. Seperti ketika hendak bersafar, mereka sengaja pergi menuju sekawan burung
tertentu, lalu mereka usir burung tersebut. Jika ternyata sekawan burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka akan berangkat. Namun jika mereka terbang ke arah kiri, maka mereka tidak jadi berangkat karena takut ditimpa kesialan. Mereka juga bertatayur dengan bulan Safar. Ya. Nah, ini teks dari Ustadz, sampai situ dulu karena ada beberapa yang saya mau jelaskan di sini. Ya. Yaitu satu, Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang yang dermawan ya. Ya, berdasarkan kitab-kitab sirah ya, memang dia sangat dermawan. Satu, latar belakang sosialnya pemimpin yang dihormati. Amr bin Luhai adalah pemimpin dari klan Bani Khuza'ah. Ia dikenal sangat dermawan, rajin memberi sedekah, terkenal di kalangan masyarakat Mekah hingga seputar Jazirah Arab. Ya, begitu. Salah satu menyebut kadang-kadang Amr bin Luhai ketika musim haji dia menyembelih 10.000. Oh ya, 10.000 ya. Memberikan 10.000 pakaian. Kalau onta 10.000 onta kali 50 juta, silakan hitung sendiri. 10.000 kali 50 juta setahun tuh, sendirian itu. Memberi baju-baju, pakaian dan lain-lain. Ini dari Bidayah al-Nihayah. Awal mula kemusyrikan perjalanan ke Syam dan masuknya Hubal. Dari beberapa riwayat sejarah sepertinya ya Az-Zaraqi dalam Akhbar Makkah dan dikutip oleh Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Amr melakukan perjalanan ke Syam. Di sana ia melihatnya penyembahan berhala oleh suku Amalik ya, dan terpengaruh lalu membawa Hubal ke Mekah. Ya. Hadis-hadis saya menjelaskan, ya ini sudah kita bacakan di video yang lalu. Orang itu Amr, ya, orang itu Amr bin Amir al-Khuzai, yajurru qusbahu finnar, kana awalu ya man saibas sawaib. Aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai menyeret ususnya di dalam neraka karena dia adalah orang yang pertama yang mempersembahkan asawaib. Ya, itu riwayat Bukhari Muslim. Ya, itu bentuk-bentuk penyembahan itu. Dan juga khurafat dia adalah memberi status suci atau apa, menghormati hewan berlebihan. Ya, di mana dalam ayat dijelaskan ya, ma ja'alallahu min bakhirah wala sa'ibah wala wasilati wala ham walakin alladzina kafaru yabturuna 'ala Allahil kadhib. Ya, ila akhir ayat. Allah selalu tidak pernah mensyariatkan adanya bahira. Ini adalah kebiasaan yang dikenalkan oleh si Amru. Ya, jadi ada bahira. Bahira adalah yang mereka sebut dengan bahira, yaitu unta yang melahirkan anak betina sebanyak 5 kali. Maka unta ini disobek telinganya, ditandain, dan tidak boleh, dan ya itu unta keramat. Ya, tidak boleh dinaiki, diambil susunya. Ya. Saibah yaitu unta yang melahirkan anak betina sebanyak 10 kali. Ya, ini sudah berlalu. Ya, dan juga itu juga dikeramatkan. Istilahnya keramat. Wasilah adalah kambing yang melahirkan anak betina sebanyak 7 kali. Begitu. Dan ham. Adapun ham adalah unta jantan yang kawin dengan unta betina sebanyak 10 kali dan selalu menghasilkan anak betina. Ini bid'ah-bid'ah, ini khurafat-khurafat. Kalau di Indonesia ada, di Solo misalkan Kiai Slamet, kerbau, bule yang boleh makan apa saja, kotorannya diperebutkan. Ya. Kalau di India Tuhannya kan 360 termasuk tikus. Diberitakan waktu kita bahas tentang India, pernah terjadi kelaparan karena tikus itu disucikan, jadi nggak pernah diberantas. Akhirnya seluruh stok makanan dimakan tikus. Akhirnya manusia kelaparan. Indonesia sempat menyumbang India ya, beras ke India dalam rangka membantu mereka suka kelaparan, ya begitu. Dan juga kitab-kitab berhala mencatat
ya, bahwa jenis berhala itu ada wad disebut dalam Quran, wa qalu la tadurunna, ya, tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadan wala suwa'an wala yaguta wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Wad ini bentuk laki-laki gagah memakai baju perang. Ini ya berhala tuh. Ya. Terus disembahnya di Qalb al-Daumat al-Jandal, itu nama daerahnya. Nah, ini saya kutip dari kitab Al-Asnam. Suwa disembah di Hudail, bentuk manusia dengan bentuk perempuan, dihancurkan oleh Amr bin Al-As setelah Fathul Mekah. Ya, waktu Islam menang, Rasulullah masuk Mekah, segala bentuk penyembahan berhala dihancurkan. Yaguth disembah oleh Madij di daerah Jaras, Yaman. Bentuknya singa besar. Menurut riwayat dihancurkan oleh tentara Islam pada masa kemudian. Ya. Ya'uq disembah di Himyar, bentuk kuda jantan, termasuk berhala kuno yang berasal dari kaum Nabi Nuh. Jadi ada warisan berhala dari kaum Nabi Nuh diwariskan ke kaum Arab. Nasr disembah oleh Himyar, Bani Dhu al-Khala, bentuk burung nasr, ya, bentuk burung elang, ya, disebut dalam surat Nuh ayat 23. Isab wa Nailah, awalnya manusia dari Jurhum yang berzina di Ka'bah, lalu diubah jadi batu, disembah oleh Quraisy di Safa dan Marwah, menjadi sebab tradisi tawaf orang jahiliyah di antara keduanya. Yaitu pernah ada riwayat di mana Rasulullah selamat dari kesyirikan dan sikap jahiliyah. Jadi kalau orang tawaf, zaman jahiliyah ada tawaf, ada haji dan lain-lain, ada wukuf, ya, tapi bentuknya syirik semua. Nah, mereka mengusap patung ini, patung perzinahan yang diabadikan, yang dikatakan dihukum Allah jadi batu, lalu di dalam Ka'bah ditaruhnya, lalu dikeluarkan. Jadi setiap tawaf nyolek, ya, ngusap. Ada anak angkatnya, kalau nggak salah Zaid, ikut Rasulullah larang. Ya jangan kamu ikut. Ya Rasulullah itu selamat dari hal-hal seperti itu. Hubal, ini Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khazai. Berhala terbesar Quraisy diletakkan dalam Ka'bah, terbuat dari batu akik. Batu akik tuh batu mahal, ya. Tangan kanannya patah diganti dengan emas. Tuhan yang ngerepotin begini. Abu Sufyan ketika perang Uhud berseru, ya, A'lal Hubal, ya, tinggilah Hubal. Abu Sufyan belum Islam waktu itu, perang Uhud ikut. Ya, Allah. Nabi selesai menjawab, Allahu a'la wajal, ya, Allah yang maha tinggi, ya, begitu. Jadi dalam perang itu biasa, penyair musuh kita sambut, ada penyair Islam yang keluarnya lantang, ya. Jadi perang itu namanya skawar, perang kejiwaan, syair-syair menguji, ya, begitu. Dan perang itu tipu muslihat juga, begitu. Alat Lata, ya, itu alat disembah oleh Taqib di Taif, berbentuk bangunan batu putih, ya, batu putih, dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Uzza disembah oleh Quraisy di Naklah, dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kisah wanita hitam yang keluar saat dihancurkan menjadi bukti setan yang menjaga berhala. Jadi kalau setan berhala kadang-kadang mengeluarkan suara, ya, jangan langsung takut dan lain-lain, bacakan. Itu setan penunggunya di dalam. Makanya setan itu, ya, jin-jin, setan yang tadi
Ya, dia senang disembah. Karena kalau kita menyembahnya dia senang tuh. Ya, dia masuk di berhala, di foto-foto. Yang saya bilang itu ada orang kemasukan ya, wanita cantik kemasukan, anak dari teman saudara kami, kakak kami ya, nikah dilamar sama orang Filipin Kristen, dikirimin foto atau sesuatu. Nah, dia langsung kalau lagi kemasukan liatin foto itu aja. Ya Ustaz Rahman bilang tuh jinnya di situ, akhirnya diambil dibakar. Hati-hati adik-adik, anak-anakku sekalian. Ya, mereka jin-jin nempel di boneka kadang-kala, di foto, maka nggak boleh pajang foto. Apalagi majang foto bintang film Korea di dalam kamar, gimana nggak mau kemasukan? Ya, jangan mencari gara-gara, istilah jangan mengundang musibah. Ya, kalau sekedar kemasukan sekali, kalau sudah merasuk ke jiwa, akhirnya diganggu terus. Manat disembah oleh Aus dan Khazraj di Yathrib, ya, serta Khuza'ah, diletakkan di pesisir Kudaid, dihancurkan oleh Sa'ad bin Zaid. Ya, Dzu al-Khalasah disebut Ka'bahnya Yaman, disembah oleh Bajilah, ya, Katam, ya, dihancurkan oleh Jarir bin Abdillah. Ini banyak sekali patung-patung di seluruh dunia, sampai sekarang masih ada. Ya, Al-Falas, berhala Tai di pegunungan Ajak dan Salma, dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Dzul al-Ka'bad, ya, Ka'bad, berhala bakar Ibnu Abdul Manah, berada di daerah Salma. Jadi setiap kabilah punya patung, punya sesembahan, punya kebanggaan, begitu. Dan ini banyak sekali, sampai 16, ya, tinggal dikit lagi. Tawaf juga milik Ghatafan, mereka tawaf mengelilingnya seperti Ka'bah. Ya, Ri'am milik Himyar, salah satu berhala lokal Yaman. Muqqa disebut di Yaman, dinisbatkan pada Amalik. Ya, jadi hampir setiap kabilah daerah, baik di Mekah, di Jazirah Arab, Yaman dan lain-lain, Syam, mempunyai berhala-berhala yang disembah. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai sekarang kalau di Jazirah Arab itu sudah bersih, ya. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang perlu kita ajari manusianya, rakyatnya, ya. Kamu tugas anak-anakku sekalian nanti di hari kedepannya, ya, karena itu pelajaran tauhid. Seluruh agama, seluruh nabi mengajarkan tauhid, dan lawan tauhid syirik. Syirikan yang paling real adalah penyembahan berhala. Syirikan yang pertama kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, saya juga telah menyusun ensiklopedi tingkah laku kejahilian, ya, sampai 2000 melalui, ya, jangan salah sangka, Ustadz sekarang sedang aktif di ChatGPT atau AI, ya, Artificial Intelligence. Bahkan daurah kemarin di Grand Alia dari dua syekh dari Yordan, muridnya Salbani, menjelaskan fungsi Artificial Intelligence hanya untuk membantu, kita yang mengarahkan, jangan kita diarahkan. Ya, saya lagi ngecek Artificial Intelligence, saya sedang membaca Syarah Sunan An-Nasai, karya salah satu muhaddis rahimahullah, Abu Adam Al-Ethiopi, orang Ethiopia, alim, 40 jilid sarahnya. Saya ambil satu kitab Isti'adzah, dan memang kalau kita nggak teliti, dia menerjemahkan, kasih taskil. Kadang-kala mau lanjut, begitu lanjut kita cek. Kita harus ada, kalau lagi belajar, PDF-nya ada atau kitab aslinya ada, ya. Maktabah Syamilah online, AI, apa saja silakan. Kalau saya pakai ChatGPT
Nah, itu kelihatan. Kadang-kadang dia melengkap ya hadisnya, sanadnya dilengkap, namanya berubah. Kita bilang jangan salah-salah. Iya maaf, kami yang salah-salah. Begitu. Jangan takut menegur ya AI kalau memang pakai itu. Dan Ustaz sudah pakai itu, alhamdulillah ya, sudah dibahas oleh ulama tentang boleh tidaknya. Kalau yang awam benar jangan pakai. Dia nggak tahu mana benar mana salah. Ya, kalaupun karya tulis yang umum ya silakan, misalkan fisika dan lain-lain. Kalau agama hati-hati. Ya, dia menyimpangkan tidak sengaja. Ya. Saya sudah menyusun daftar tentang sikap jahiliyah 1 sampai 2000. Setelah 2000 dia nyerah. Ada lagi? Tidak, kami sudah cukup. Jadi dia menyusun sendiri. Ya, memang agak lama ini. Di antaranya menyekutukan Allah dengan berhala, meyakini berhala sebagai pemberi syafaat. Itu ada ayat dan hadis. Ada yang dalilnya ayat, ada yang hadis. Dan kalau hadis kita tanya, ya sahih atau tidak? Mudawwinnya siapa? Bukhari atau Muslim? Kalau sudah Nabi Daud, tanya, ini sahih apa enggak? Kalau Bukhari Muslim sudah selesai. Mengapa berhala mendatangkan manfaat, meminta hujan pada berhala, menamakan anak dengan nama yang mengandung kesyirikan, nggak boleh. Abdul Uzza, nggak boleh itu. Ya seperti nama Al-Waraqah, Ibnu Naufal, Ibnu Asad, ya Ibnu Abdul Uzza, ya itu nggak boleh. Bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya man dzahaba bi ghairi ya li ghairillah faqad asir. Ya makna hadis seperti itu. Ini ada dalilnya tapi saya ambil yang ringkasnya saja agar mendapat gambaran bahwa serius ini kejahilian masih sampai sekarang banyak. Ya, bukan yang dulu saja. Ya. Bukan saat Nabi belum diutus. Nabi telah diutus masih ada. Ya, gitu. Tawaf dengan telanjang, dulu tawaf dengan telanjang. Ya, wanita biasanya malam. Kenapa? Baju kita yang kita bawa dari negara kita itu najis penuh dosa. Makanya kaum Quraisy sudah menyiapkan baju. Sewanya mahal. Bagi yang mampu nyewa, pakai baju dia tawaf. Bagi yang tidak mampu, letakkan baju kamu, taruh, dia tawaf telanjang. Yang perempuan kalau nggak mampu, malam dia tawafnya. Ada juga baju yang belakangnya dilubangin. Jadi pakai baju tapi nggak sempurna. Itu wanita. Meninggalkan haji karena kesombongan, meninggalkan haji karena sombong. Ya, ini terkena kaum Khawarij dan beberapa sekte tersendiri ini, Sufi atau tarekat. Lebih baik ke India, Bangladesh daripada ke Mekah, Saudi. Iman akan bertambah di Bangladesh, ya ijtima dan lain-lain. Khawarij menyatakan itu Mekah ini gak akan menambah iman kalau kita. Ya kami dulu begitu. Ustadz-ustadznya kayak gitu. Kalau kami ke Afgan jihad iman nambah. Tapi kalau ke Mekah pulang hati jadi keras. Tidak boleh. Ya haji walaupun yang mimpin siapa itu rukun Islam. Jihad nggak ada rukunnya. Rasulullah pernah meninggalkan jihad loh. Tapi haji nggak pernah. Sedangkan zaman jahiliyah aja haji ada. Rasulullah tawaf. Rasulullah pernah haji. Mereka wukuf, orang-orang Arab wukuf di Muzdalifah atau apa? Ya, ada sebagian di Arafah. Rasulullah dari sebelum jadi nabi sudah benar hajinya. Ya, jadi jangan sembarangan. Mengagungkan Hubal, berhala Hubal, Uzza, Manat, ya, jin. Ya ini jin, jangan sekali-sekali datang ke orang pintar yang nggak jelas, itu orang bodoh, orang syirik. Jangan lagi panggil orang pintar. Kalau diajak sama keluarga, ayo kita ke orang pintar. Siapa ini itu? Maaf, itu buat kami bukan orang pintar. Itu orang sesat. Ya, sok tahu. Misalkan kita kehilangan HP, datang. Ya, ada rekan, ya kehilangan mobilnya, udah panik semua, nangis-nangis. Tahu ada, ayo kita ke orang pintar. Di mana orang pintar apa? Dia bisa tahu mobilnya di mana itu. Ini jangan. Ya, dari pakai apa dia? Ya, lebih baik pasang apa itu? GPS ya, alat. Itu lebih canggih. Itu lebih ilmiah. Ya terdeteksi atau telepon polisi. Nggak usah ke orang-orang yang nggak jelas.
Menyembah malaikat, ya. Nggak ada pertanyaan kan? Kita lanjutkan saja. Ada? Ada. Menyembah nabi dan orang soleh. Nabi lagi hidup nggak boleh disembah. Pernah ada seorang datang, ya Sayyidi, Sayyidi. Nabi disanjung-sanjung. Nabi marah. Ya, jangan panggil aku melebihi dari apa yang Allah panggil. Rasulullah SAW sudah bangga dipanggil abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Jangan pakai Sayyidi. Bukan tidak boleh. Di depan Nabi nggak senang dipanggil seperti itu. Nanti kamu tergelincir, setan akan merusak. Apalagi manusia biasa. Ya, Nabi sangat tawadu. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Semua ini, matahari, bulan, bintang akan masuk ke neraka. Sembahan dan yang menyembahnya akan masuk neraka. Jika ada manusia sekarang, astronomi atau seperti Stephen Hawking, menyembah alam semesta, itu alam semesta akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Jika ada orang menyembah bintang-bintang, Andromeda dan lain-lain, ya, galaksi, itu semua akan masuk ke neraka. Jadi betapa besarnya neraka itu Allah ciptakan, dan makanya neraka selalu, ya, mana lagi, ya, begitu. Sampai Allah meletakkan, ya, kakinya, ya, maka neraka bilang cukup begitu. Jadi jangan heran, ya, kalau ada orang menyembah galaksi yang begitu miliaran, tetap galaksi itu akan dimasukkan neraka. Apalagi sekedar patung, ya, begitu. Demikian, semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dosa besar yaitu syirik berbentuk penyembahan berhala. Kalau sekarang syirik bisa, ya, menyembah kubur, menyembah hal-hal yang membawa peralihan dari penyembahan Allah semata. Mungkin tempat tertentu, ya, membawa seseorang kepada kesyirikan, dan tetap boleh tobat, ya, selagi masih hidup tobat. Kalau mati dalam keadaan syirik, maka balasannya ancamannya neraka. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada kepanjangan atau ya mungkin terlalu cepat informasinya. Dan sebab itu silahkan dilihat rekamannya agar seperti murojaah dan dicatat, ya, karena informasi ini waktunya sedikit, informasinya banyak. Jadi sekedar sementara mungkin transfer ilmu, tapi yang penting ada pesan bahwa hal-hal ini adalah real, dicatat oleh ulama. Ya, Kitabul Asnam bisa didapatkan tapi belum ada terjemahannya. Ya, masih bahasa Arab, yang perlu saya bisa kirim. Dan sekarang boleh, ya, adik-adik, anak-anakku sekalian, mudah, Allah telah mudahkan. ChatGPT bisa membaca, meringkas kitab-kitab yang kita ingin baca dalam bentuk PDF. Ya, dia langsung bisa baca itu. Langsung dikasih ringkasan. Ya, misalkan kita besar, ya, di tab saya ini ada puluhan ribu buku-buku dari tafsir, sarah hadis, ya, takhrij dan lain-lain. Jadi apa saja yang saya mau baca, ya, dengan bahasa Arab yang ada, ya, tinggal kita tingkatkan sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.